Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah, kelas 11 IPS 1. Saya dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu tentang perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang. Saya akan menjelaskan, kemudian akan dilanjut oleh teman-teman saya. Penjajahan tentara Jepang di Indonesia terbilang singkat, hanya 3,5 tahun. Tetapi kekejamannya ini yang menorehkan luka yang dalam bagi rakyat Indonesia. Hal itu menimbulkan pemberontakan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya itu perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang. Bagaimana perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang dan apa hasilnya? Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942 dan ingin berkuasa karena mengincar kekayaan sumber-sumber bahan mentah, yaitu terutama minyak bumi yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan perang. Jepang berhasil merebut Indonesia di tangan Belanda pada Maret 1942. Namun, perlakuan yang didapatkan rakyat Indonesia terhadap Jepang lebih kejam, sehingga menimbulkan pemberontakan di berbagai wilayah-wilayah di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang terjadi pertama kali di Aceh. Kemudian setelah itu daerah-daerah lain melakukan hal yang serupa. Salah satunya perlawanan Indramayu terhadap Jepang pada April 1944. Perlawanan rakyat Indramayu terjadi akibat kebijakan pemerintah Jepang yang merugikan rakyat Indonesia, yaitu dengan menyetor sebagian hasil padi dengan paksa dan juga kerja paksa Romusa yang membuat rakyat Indonesia ini menderita. Perlawanan rakyat Indramayu diperkasai oleh petani dan dipimpin tokoh ulama, yaitu Haji Madrias, yang terjadi di desa Karangampel, Sindang, dan Kabupaten Indramayu. Petani mempersenjatai diri dengan senjata pemberuncing, golok, tombak, dan keris. Pertempuran menelan banyak korban, baik pihak Jepang maupun Indramayu. Jepang dengan sengaja berlaku kejam terhadap dua wilayah, yaitu Lobener dan Sindang, agar daerah lain tidak ikut memberontak setelah mengetahui kekejaman di setiap pemberontakan. Nyatanya, pemberontakan di beberapa daerah tersebut menyulut semangat masyarakat Indramayu sampai ke pelosok-pelosok. Setelah itu, tidak lagi terlihat aparat pemerintah Jepang, baik sipil maupun militer, datang ke Indramayu. Pihak Jepang memilih untuk mengirimkan Haji Abdullah Faki untuk bernegosiasi dengan rakyat Indramayu. Namun ternyata Haji Abdullah hanya bagian dari taktik Jepang untuk bisa menangkap pemimpin di Indramayu. Akibat strategi tersebut, banyak pemimpin di Indramayu yang berhasil ditangkap dan ditahan di sel pendopo Indramayu. Jepang melanjutkan siasatnya dengan menyebarkan pamflet yang berisi agar rakyat Indramayu menyerahkan diri ke pendopo dan tidak perlu khawatir karena mereka akan dijaga dan dilindungi. Rakyat yang tidak curiga mulai berdatangan ke pendopo. Akibatnya, perlawanan rakyat Indramayu terhadap pihak Jepang berakhir karena banyaknya kiai dan ulama desa yang berhasil ditangkap. Oke, itu dia tadi sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.